Kita sampai halaman ketiga kemarin ya. Nah, ini halaman pertama. Lihat di situ kita punya beban 6 ton horizontal di titik D. Yang ditanya adalah di titik C. Kita punya beban horizontal di titik D di sini. Sementara yang ditanya adalah gaya dalam di titik C. Gaya dalam di titik C. Dan kemarin berdasarkan keseimbangan momen di A, kita mendapatkan VB ya. Jadi VB di sini sudah ditemukan ya. Dengan VA juga keseimbangan momen di B, kita mendapatkan VA. Jadi VB ya dengan VA sudah didapatkan. Kemudian di halaman 2 dengan menerapkan keseimbangan gaya di titik S, kalau yang sebelah kiri di titik S kita akan mendapatkan HA. Kalau keseimbangan gaya di sebelah kanan, free body kanan, kita akan mendapatkan HB ya. HB seperti ini. Oke. Ini tadi siapa yang baru masuk? Oke. Kita lihat kemudian HA, HB, VA, VB sudah ditemukan dan sudah dicek keseimbangan gaya. Kita mendapatkan di arah horizontal sama dengan 0, berarti sudah oke. Kita lanjutkan di slide yang ketiga, bagaimana cara memotong yang begini, memotong yang sejajar sumbu Y itu tidak dibetulkan, sehingga yang dibetulkan seperti ini, memotong penampang ya, menggeser penampang dan tegak lurus terhadap sumbu penampang. Nah, sumbu penampang itu berubah-ubah ya, berubah-ubah sesuai dengan garis singgungnya ya. Apabila persamaan parabola itu kita temukan seperti ini ya, kita temukan seperti ini, maka garis singgungnya seperti itu. Kita turunkan terhadap X. Nah, kita turunkan terhadap X. Dan apabila X itu yang ditanyakan adalah di titik C, di titik C sejarak 2,5 meter ya, maka jika didapatkan di situ YC adalah 2,25, maka turunannya pada saat X sama dengan 2,5 adalah 0,6. Baik, saya lanjutkan. Ini artinya apa ya? Artinya apa? Oke, saya lanjutkan. Nah, dalam hal ini kita perhatikan YC ini adalah ketinggian dari titik C terhadap A sebesar 2,25 meter gitu ya. 2,25 meter. Nah, ini nih artinya apa ini? Y aksen C adalah 0,6. Diketahui turunan kurva ya, turunan sebuah kurva di dalam variabel X itu kan setara dengan dy per dx ya. Nah, ini adalah garis singgung yang sebetulnya itu adalah tangen theta. Tangen theta di mana? Tangen theta di mana? Saya gambarkan dengan warna biru. Kita lihat apabila garis singgung ini, garis singgungnya adalah yang warna biru. Ya. Garis singgung parabola itu di C itu berwarna biru, ya. Maka yang disebut dengan theta itu yang mana? Theta itu adalah sudut yang dibentuk antara bidang datar dengan garis singgungnya. Inilah theta, warnanya biru di sini. Nah, itu yang dimaksud dengan theta adalah itu. Ya, warna biru itu adalah theta, sudut ya yang diapit antara sumbu X pada struktur global, ya, sumbu X dan garis singgung.
kurva tersebut di titik yang ingin ditinjau. Nah, dalam hal ini karena kita ketahui tangen tetanya itu adalah 0,6, berarti di sini kita mendapatkan tangen teta itu adalah 0,6 begitu. Ya, tangen teta adalah 0,6. Maka kita bisa mendapatkan berapakah tetanya, gitu ya. Kalau tangen teta adalah 0,6, kita akan mendapatkan berapakah tetanya. Tetanya adalah arkes tangen 0,6, ya, saya mendapatkan sudutnya adalah 30,96 derajat. Ya, 30,96 derajat. Saya lanjutkan di halaman sebelah. Jika teta tersebut adalah 30,96 derajat, maka dalam hal ini saya bisa mencari berapa sinus tetanya dan berapa kosinus tetanya. Gitu. Tapi ini teta di titik C, ya. Kalau di titik lain nggak tahu gitu ya. Kalau di titik lain nggak tahu, harus dicari lagi singgungnya di titik itu. Ini kalau dia berada di titik C. Nah, demikian sehingga sin alfa saya dapatkan 0,515 dan kosinus teta, kalau tetanya 30,96, saya mendapatkan cosnya 0,85. Oke, 8. Ya, seperti ini. Nah, sekarang saya gambarkan lagi titik C tersebut. Ini adalah titik A yang sudah kita ketahui besarnya, ya. PA di situ adalah berapa tadi ya? Berapa tadi PA itu? Ke minus 1,52, berarti ke bawah. Ini. Oke, 1,52 ton. Terus kemudian kita mendapatkan HA, ya, 4,08 seperti ini di titik A. Nah, ini adalah titik berat penampang tersebut dan dipotong. Kita lihat dulu garis singgungnya, saya ambil yang warna biru. Motongnya seperti itu. Garis singgungnya saya ambil yang berwarna biru. Kurang ini ya, kurang ke atas ya. Garis singgungnya berwarna biru, dan kalau dilihat ini adalah sejajar dengan sumbu X. Nah, saya mempunyai di situ, saya mempunyai teta. Sini teta sama dengan 30,96 derajat. Demikian, ya. Oke. Nah, saya juga karena memotong ini, karena memotong penampang di titik C, saya memotong penampang di titik C, ya. Maka di sini akan ada gaya dalam warna merah yang keluar, ya, tegak lurus terhadap irisan di penampang itu adalah N di titik C, dan ini
yang menggeser penampang adalah D di titik C, dan ada momen di titik C yang saya nyatakan sebagai MC. Ya, jarak-jaraknya kita ketahui titik C secara vertikal jaraknya tadi YC adalah 2,25 kalau nggak salah ya, 2,25. Terus kemudian jarak horizontalnya terhadap di sini adalah 2,5 meter. Jaraknya terhadap A 2,5 meter. Oke. Nah, semua propertinya sudah diketahui ya. Nah, sekarang ditanyakan berapakah yang diminta adalah berapakah MC, berapakah DC, berapakah MDC. Itu yang ditanyakan. Nah, karena itu ditanyakan, maka kita akan melihat bahwa NC itu tidak segaris dengan reaksi perletakan di A. Ya, jadi perlu juga kita melakukan transformasi sumbu. Ya, nah yang mau kita transformasikan apakah reaksi di A ataukah reaksi di ataukah gaya dalam di C. Nah, kalau yang kita pilih adalah kita melakukan transformasi untuk di A, yaitu kita uraikan A terhadap sumbu yang sejajar dengan singgung di titik C. Ya. Tetapi kalau kita tidak mau melakukan proyeksi HA, VA, nah maka NC dan DC lah yang kita proyeksikan. Sama saja. Nah, yang paling mudah sekarang kita cari dulu MC, ini paling mudah nih, karena MC itu tidak perlu transformasi segala karena dia putaran ya. Jadi di sini MC bisa langsung didapatkan. Ya, tanpa transformasi sumbu. Ya. Oke. Kita lihat di sini sigma momen di C sama dengan 0. Kita akan mendapatkan MC sama dengan ya. Ini ada HA, ini ada VA. Bagaimana? Sigma momen di C sama dengan 0, kita mendapatkan MC sama dengan HA dikali dengan YC. Gitu. Ya? Iya Bu, HA dengan YC. Ya, dikurangi VA dikali XC. Ini adalah XC. Ya, dikali XC. Maka di situ HA besarnya adalah 4,08 ton dikali YC-nya adalah 2,25 meter dikurangi VA-nya 1,52 ton dikali jaraknya 2,5 meter. Saya mendapatkan MC adalah 4,32 ton meter. Seperti ini. Ya, MC bisa didapatkan. Nah, sekarang untuk melakukan perhitungan berapakah MC,
berapakah DC. Nah, kita lakukan mungkin transformasi saja untuk ini, untuk HA dan VA ya. Untuk HA dan VA. Kita lihat di sini, saya mempunyai, ini saya mempunyai titik A. Saya gambarkan di bawah biar tidak membingungkan. Ini ada titik A di situ dan ada HA ke situ, terus kemudian ada VA ke situ, VA, dan ini ada sumbu tuh, sumbu yang sejajar dengan garis singgung. Ini berarti sejajar dengan garis singgung di C. Gitu ya, garis singgung di C itu sejajar. Maka itu adalah theta, yang ini adalah theta gitu. Ya, maka ini juga theta. Nah, kalau ingin saya transformasikan, maka di sini ada sumbu tegak lurus theta. Itu ya. Sumbunya begitu, tegak lurus theta. Dan saya mempunyai transformasi di masing-masing. Saya beri tanda merah saja biar kelihatan. Saya mempunyai PA seperti itu, PA begitu, terus kemudian ada lagi HA seperti itu, dan HA seperti itu. Nah, ini adalah hasil dari transformasinya ya. Dan ini adalah titik A ya. Jadi siapa yang baru masuk, saya masukkan dulu. Oke, kita lanjutkan. Di sini yang warna merah itu saya ini ada sudut theta, ini ada sudut theta. Nah, saya buat warna merah. PA di sini ya. MC-nya itu bukan 5,38. MC-nya dapatnya 5,38. Udah dihitung tadi 5,38. Iya, pakai kalkulator. Oh, lupa. Ada yang nggak benar. Di sini ada P ya. Ada yang lupa kan ya. Sini ada P ya. Lupa ya. Di titik apa tuh? Di titik D ya. Nah. Iya, betul. Iya, lupa ya. Sorry. Ini. Ada P. Kan ya? Jadi di sini saya koreksi ya. Itu ada HA. Ini P-nya kan 6 ton ya. Ya. Terhadap C, P-nya itu ya. P-nya itu yang kemarin ini, saya tunjukkan yang kemarin. P itu nah 1,92 tingginya. Tapi terhadap titik C ya 1,92 tingginya 1,92 ya kan. Jadi P itu tingginya 1,92 terhadap titik A. Tetapi ini saya beri tanda, lihat kode warna merah di situ ya. Oke, saya beri warna hijau ini dari D ke S ya.
3 dikurangi 1,92, ya kan? Sekarang titik C di atasnya titik D, ya toh? Titik C berada di atas titik D. Jadi 1,923 dikurangi 1,92. Ya. Jadi di sini ada, saya koreksi ya. Di sini ada titik D yang terhadap titik C itu jaraknya adalah 3 dikurang 1,92 karena D ketinggiannya terhadap A adalah 1,92. Kok 3 ya? Bukan 3 tetapi 2,25 ya. 2,25 kah? Halo. Mengikuti ya. Pokoknya suasananya libur ya. Jadi rada-rada santai dan tidak konsentrasi. 2,25 kan? 2,25 dikurangi 1,92 ya. Iya, Bu. Oke ya. Oke. Jadi di sini saya koreksi MC-nya ya. MC-nya saya koreksi. Di situ saya tambahkan, jadi sigma momen di C sama dengan 0, ada HA, ada VA, ya, tetapi di situ minus ya, minus P-nya 6 ton dikali 2,25 dikurangi 1,92, gitu kah? Jadi dapatnya 5, berapa dikurangi ini jadi 4,32. Hitungannya benar, tapi prosesnya salah. Jadi salah harusnya ya. Tuh. Terus ini dikurangi ya kan 6 dikali 2,25 dikurangi 1,92. Kayak gitu ya. Sudah? Tung tadi ada yang nanya tuh. Siapa yang nanya tadi? Thank you ya. Terus kemudian saya tadi mikirnya P-nya di atas, ternyata P-nya di bawah C. Jadi masuk ke potongan ya. Masuk ke dalam potongan sebelah kiri. Oke, saya lanjut. Yang warna merah itu perhatikan. Itu yang di bawah ya, mulai dari VA. Itu saya mendapatkan VA cos alpha. Oke. Kemudian di sini saya punya VA sin alpha. Nah, terus yang di sini HA ya, HA sin alpha, dan yang sejajar dengan transformasi di garis biru adalah HA cos alpha. Seperti itu ya. Saya lanjutkan di sisi sebelah kanan. Saya ganti warna hitam. Maka dalam hal ini perhatikan garis biru dulu. Garis biru dulu. Ya. Perhatikan garis biru, semua yang sejajar terhadap garis biru, yang sejajar terhadap garis biru. Saya lihat di situ NC sama dengan NC-nya ke arah keluar dari penampangnya, maka NC sama dengan, nah P-nya belum ditransformasikan, P-nya ini ya, P-nya belum ditransformasikan, kita transformasikan dulu sebelum mengerjakan C, NC. Ini saya buat transformasinya dulu. Tuh, seperti itu. Terus kemudian ada garis hijau yang tegak lurus. Garis hijau itu nanti dia sejajar dengan D, lintang ya. Nah, gitu ya. Tuh. Kemudian
Ini adalah alfanya, ya, maka alfanya berada di sini, ya, alfanya berada di situ. Kok alfa theta, kita nggak pakai alfa ya, kita pakai theta, bukan cos alfa tadi, tolong dikoreksi, kita pakai theta, Nah, saya koreksi yang di bawah, yang warna merah itu theta, karena sudutnya tadi kita menamakan theta, saya ganti menjadi theta, tidak alfa tetapi theta, ya. Nah, karena P-nya horizontal, maka di situ ada, ya, P ke atas dan, ya, ada P yang tuh, dan P ke bawah, bukan ke atas, ke bawah, ya, ke bawah, P-nya ke bawah, dan P-nya di situ P-nya. Nah, P yang ke bawah ini adalah P sin theta, ya. Oke, dan P yang menuju ke NC itu adalah P cos theta. Ada pertanyaankah sampai sini? Saya nggak berani ngasih ini ya, nggak berani ngasih soal banyak-banyak untuk bebannya, karena beban satu aja harus diproyeksikan. Untuk yang P ada masalah? Tidak ada? Ada masalah dengan P-nya? Tidak ada pertanyaan? Saya lanjut. Itu P cos sama P sin-nya itu segaris gitu ya? P cosnya ini nggak segaris. P cosnya ini, P sinnya itu, mau saya gambarkan lagi kah? Masih bingung? Masih agak bingung. Agak bingung. Saya bisa nggak dikembalikan? Saya back. P cos P sin-nya itu saya back, nggak saya gambarkan di sini. Back supaya nggak numpuk ya di situ ya. Oke, supaya nggak numpuk di situ. Lihat, saya gambarkan di sebelah kanan. Aja. Di situ saya punya titik C. Itu, ya. Terus kemudian ada garis singgung sejajar dengan garis singgung seperti itu. Dan di titik titik D. Saya ganti titik D, tempatnya P bekerja adalah titik D. Titik D-nya di sini. Terus kan ada P yang bekerjanya begini. 6 ton, ya kan? Oke, sampai sini oke ya. Terus kemudian ini ada titik yang tegak lurus terhadap garis tegak lurus terhadap singgung itu. Ya. Terhadap singgung. Jadi tegak lurus terhadap singgung. Nah, kemudian karena P 6 ton ke samping, maka ya, saya lihat di sini 6 ton itu ke arah situ. Kalau kita ketahui ini adalah theta, ya kan? Kemiringan dari singgung itu, dan ini adalah theta. Benar nggak kalau itu theta? Benar ya? Bertolak belakang, oke? Apakah sudah oke di sini? Sudah oke ya. Maka saya lihat P itu kalau saya transformasikan, saya pindahkan ke
sumbu ini sumbu hijau dan sumbu biru dengan warna gaya merah, maka P itu menjadi begini dan begitu. Kalau saya transformasikan menjadi begitu, ya enggak? Jadi P sama dengan 6 ton ini saya transformasikan menjadi begitu, di mana ini adalah P sin theta dan ini adalah P cos theta. Benar nggak? Itu adalah kerumitan yang ada di titik D, ya nggak? Iya Bu. Iya. Ya, oke ya. Sampai sini sudah. Ada lagi pertanyaan? Sudah. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Tadi saya lihat gambar tunggu-tunggu soalnya nggak kayak gitu. Takutnya kok beda, ternyata bener sesuai sama ya. Oke. Sekarang lihat semua yang sejajar dengan garis biru. Ada pertanyaan? Halo Bu Jar. Yes. Ada Bu izin. Bu, ini kok saya menghitung MC-nya ketemu 3,4 Bu. Iya tah. HA-nya 4,08 wis bener ya. Dikalikan ketinggiannya terhadap titik C itu 2,25. 5. Terus VA-nya negatif tuh bener ya? Iya. VA negatif ya. Benar. Dikalikan XC-nya Negatif. XC-nya 2,5. Bener ya. Khawatirnya plus minusnya kali ya sing salah. Terus P-nya 6 ton, wis lebokno 6 ton ya. Sudah. Negatif sama, ya. Iya negatif. Negatif, terus kan ketinggiannya 1,92 terhadap titik C berarti 2,25 ya. Iya. 2,25. Terus berarti 2,25-nya dikurangi dengan 1,92 ya. Iya. Enggak apa-apa wes, yang lain dapat yang sama juga berarti. Permisi Bu, MC saya 3,4. Saya juga Bu. 3,4 KB nah. Iya Bu. Ya, wes kita koreksi 3,4. Oke. Dikoreksi. Mari saya koreksi 3,4. Jadi min 1, VA-nya kali, VA-nya bener ya, VA-nya ke bawah ya. Iya. VA itu 1,52 ya, VA itu ke bawah, bener ya. Oke, no problem. Kalau sudah bener enggak apa-apa. 1, Bu ada yang benar 4,32 Bu. Soalnya 1,152 bukan 1,52. walah lah iku kuwi sing salah, ngelebokno ikune yo angkane. Angkane sing salah yo. Iya itu yang 1,52 itu di hitungannya. Iki salah yo. Harusnya 1,152. Ya, oke. Jadi ketemu horornya yang mana ketemu saiki ya. 1, Iya 4,32. 1,152. 1,152. Gini ta? Iki ton Iya. ya. Wes. Lega saiki wisan. Bener. Iya benar. 4,32. Sampai wes gak iso mikir liyane iki kena apa iki ngono ya. Aduh, ini gimana kok gak bisa dapet iki, gak iso mikir, wis gak konsen iki ngikutin yang lain wis. Wis tak benarkan dulu. Ini dulu ya, bener ya. Oke. Benar. Cuma hitungannya itu masih 1,52. Iya, 1,1 ya. Ini tak koreksi. Iya. Hapus saya, tak hapus. Ketok rapi. 1,152 ya kan? Gini ya. 1,152 gini ya. Dikalikan dengan 2,5. Oke. Sudah? Sudah lega ya? Ya, yang sejajar dengan garis biru. Kita lihat NC itu sama dengan mana yang berlawanan dengan NC. Kita lihat dulu P ya, kita lihat dulu P. Yang di bagian titik D yang sejajar dengan NC itu adalah minus P cos ya.
minus P cos theta. Oke, minus ya. Sepakat? Itu adalah nah, terus kemudian yang di titik D selesai, di titik ya, di titik A. Di titik A itu ada 2. Ya toh, di titik A itu ada 2. Jadi kita ambil yang VA dulu. Itu adalah VA sin theta. Sin theta, benar, sin theta. Terus dengan HA, HA-nya cos theta. Gitu. Ya, kita masukkan NC sama dengan minus 6. Ya, cos theta-nya itu di titik C ya. 0,858 itu ditambah VA-nya 1,152. VA-nya jangan kamu masukkan negatif karena sudah kamu puter ya, sudah kamu puter ke bawah, jadi jangan kamu masukkan negatif. 1,152 kali sinnya itu adalah 0,515 ditambah HA-nya itu adalah 4,08. Nek H ini bener nggak 4,08? Bener ya, nggak salah nulis ya. 4,08 dikalikan dengan cos theta adalah 0,858. Sehingga NC di sini didapatkan besarnya adalah minus, harusnya minus ya karena dia pelengkung, 1,054. Seperti itu, 1,054 ton. Jadi itu adalah nilai untuk NC. Nah, kita belum menyelesaikan yang DC ya. Nah, NC udah ketemu, saya kasih tanda kuning di sini. Ini NC-nya ketemu. Dan ini adalah NC-nya ketemu. Ini adalah NC. Kemudian untuk yang DC kita lihat yang sejajar dengan garis hijau. Nah, kita lihat semua yang sejajar dengan garis hijau. Kita lihat DC. DC itu sama dengan, kita lihat titik D dulu yang paling dekat dengan C. Ya. Titik B dulu yang sejajar dengan garis hijau. DC itu ke bawah ya. DC itu ke bawah, maka di sini kita punya minus P sin theta. Terus kemudian kita lihat di titik A. Di titik A itu ada 2. Tuh ada minus PA cos alpha dan ada plus HA sin kok alpha ya, theta dong, theta sin theta. Nah, di sini P-nya saya masukkan minus 6, sin theta-nya adalah 0,515 minus PA-nya 1,152, jangan sampai salah nulis, gue bingung. Kosinus alfa atau kosinus theta 0,858
ditambah HA-nya 4,08 dikalikan sin tetanya 0,515, saya mendapatkan angka minus 1,976 ton. Nah, di sini ada yang perlu saya garis bawahi, ya, bahwa gaya aksial yang ada di titik C yang kita dapatkan adalah gaya tekan, ya. Jadi nanti kalau penasaran dicoba di sepanjang lengkung itu, dicoba ya, dan dibuktikan memang betul bahwa gaya normal di sepanjang pelengkung ini semuanya bernilai negatif. Kenapa bernilai negatif? Nah, pelengkung itu ada satu sifat yang paling signifikan adalah selalu dalam kondisi tertekan, ya. Pelengkung dalam kondisi tertekan, sehingga apabila diberi beban dari luar, ya, dia selalu dalam kondisi tertekan. Jadi dia kuat terhadap tekanan dari luar. Itulah kenapa telur ayam kalau didudukin induknya, ya tidak masalah, dia kuat terhadap tekan, kecuali akan diberikan beban dari atas, dari bawah, dari anak ayamnya sendiri mau keluar, maka dia akan tertarik, ya. Oke, di sini saya hanya menunjukkan yang sederhana, gaya dalam yang sederhana apabila beban cuman T 6 ton ke samping, padahal kan ada beban macam-macam, ya, ada beban merata gitu kan, ya, ada juga nanti ada beban vertikal, macam-macam bebannya. Tetapi ini saya menunjukkan bahwa seperti ini kira-kira contoh pengerjaan gaya dalam pada pelengkung.